Halo Ayah Ibu, saya Anita Chandra, psikolog anak dari Klinik Anakku Kelapa Gading. Kali ini saya akan berbagi mengenai tips mendampingi anak dengan gangguan spektrum autisme. Pertama-tama, agar kita dapat mendampingi dengan baik anak-anak kita, ada baiknya kita memahami dahulu apa itu gangguan spektrum autisme. Gangguan spektrum autisme adalah suatu gangguan perkembangan yang ditandai dengan adanya keterbatasan dalam kemampuan komunikasi, interaksi, dan adanya perilaku repetitif atau perilaku berulang yang kurang bermakna secara sosial. Untuk dapat mendampingi anak-anak dengan gangguan autisme, pertama-tama ayah ibu perlu lebih memahami perbedaan individual dari anak-anak kita. Anak-anak dengan gangguan autisme umumnya memiliki isu-isu sensorik, di mana isu sensorik ini mempengaruhi juga cara mereka berinteraksi dengan lingkungan. Pada anak-anak yang cenderung terlalu sensitif terhadap rangsang sensorik tertentu, ada baiknya kita tidak terlalu banyak menyentuhnya tiba-tiba dan berbicaranya harus dengan lembut, kita bergerak dengan perlahan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, pada anak-anak yang memiliki ambang rangsang lebih tinggi atau kurang sensitif terhadap rangsang sensorik tertentu, maka kita dapat menggunakan suara yang lebih keras dengan intonasi yang naik turun, atau memeluknya dengan lebih erat, atau memberikan banyak aktivitas gerak. Dengan mengenali isu sensorik anak-anak kita dapat lebih baik menjalin interaksi dengan mereka. Kita pun perlu mengenali aktivitas-aktivitas atau kejadian-kejadian lingkungan yang dapat membuat anak menjadi lebih tenang, serta juga perlu mengenali aktivitas-aktivitas atau kejadian lingkungan apa yang justru bisa membuat anak kita mudah emosi dan merasa tidak nyaman. Kemudian, kita juga perlu memahami minat anak. Nah, ayah ibu perlu nih mencari tahu apa sih yang menjadi minat anak. Misalnya makanan dan minuman apa yang mereka sukai. Kemudian juga mainan-mainan apa yang mereka sangat suka. Atau mungkin aktivitas apa yang mereka senangi. Dengan paham akan minat dan ketertarikan anak, kita dapat menjadikan hal-hal yang diminati ini sebagai reward atau reinforcement untuk meningkatkan motivasinya belajar atau menjalani terapi. Berikutnya, yang ketiga adalah kembangkan kemampuan komunikasi anak, baik verbal maupun nonverbal. Nah, stimulasi anak untuk mengungkapkan keinginannya dengan teknik-teknik yang tepat. Salah satunya mungkin dengan teknik verbal behavior. Nah, ciptakan juga situasi sehingga anak butuh berkomunikasi dengan orang lain. Bantu anak ketika ia kesulitan agar dia tidak putus asa. Yang keempat, kita bisa konsultasikan kepada ahli. Konsultasikan kepada ahli kemampuan-kemampuan apa yang kira-kira masih perlu dikembangkan oleh anak kita. Dan intervensi apa yang perlu diberikan untuk mengoptimalkan perkembangan kemampuan anak-anak kita. Yang berikutnya, libatkan anak dalam berbagai aktivitas di rumah sebagai bagian dari stimulasi. Intervensi dalam bentuk terapi saja seringkali tidak cukup bagi anak-anak kita berkembang optimal. Untuk itu, lakukan juga stimulasi di rumah dalam keseharian anak. Terapkan hal-hal yang sudah dipelajari dalam terapi pada kehidupan nyata keseharian di rumah secara alami. Tentukan juga target-target pembelajaran kecil, singkat, dan mudah untuk bisa kita lakukan di rumah. Ajarkan semua orang yang terlibat dengan anak mengenai apa yang harus dilakukan. Yang berikutnya atau yang keenam, jangan lupa berikan pujian. Apresiasi setiap keberhasilan anak walau itu mungkin kecil. Fokuskan pada hal-hal yang sifatnya positif. Kemudian berikan penguat atau reinforcer atau reward untuk memperkuat perilaku positif yang anak sudah lakukan agar ia mau mengulanginya lagi. Yang ketujuh, berikan waktu luang bagi anak untuk rileks. Berikan waktu luang bagi anak di tengah padatnya jadwal belajar dia untuk beristirahat,
bersantai, dan juga menenangkan diri. Nah, aktivitas waktu bermain bebas ini penting buat anak untuk meregulasi dirinya. Bila anak belum dapat bermain sendiri, orang tua dapat meluangkan waktu bermain bersama dia. Berikutnya yang ke-8, terapkan jadwal rutin untuk membantu mengurangi perilaku negatif. Seringkali anak-anak dengan gangguan autisme cenderung kaku atau memiliki rutinitas. Ia juga seringkali memiliki kecemasan apabila ada perubahan yang mendadak dalam aktivitas kesehariannya. Nah, untuk itu dengan menetapkan jadwal rutin, kita bisa membantu anak mengurangi kecemasannya. Adanya keteraturan seringkali membuat anak dengan autistik merasa lebih nyaman. Yang berikutnya, sediakan waktu untuk self-care bagi orang tua atau pendamping. Nah, ini penting sekali untuk pendamping lakukan. Sebagai pendamping, seringkali orang tua juga membutuhkan waktu untuk melakukan self-care atau sekedar menjalankan hobi kita. Hal ini penting bagi kestabilan emosi orang tua atau pendamping, di mana hal ini juga akan mempengaruhi bagaimana interaksi kita atau sebagai orang tua dengan anak. Baik, demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mendampingi anak-anak dengan gangguan autistik kita di rumah.